Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semangat yang berbeda. Sebelumnya kakak mau update dulu ya. Nanti kalau yang dipanggil namanya belum hadir. Ahmad Mukti, kakak orang tadi ya. Afifah Zahira, Ananda Anastasia, Alung Desa, Arta Berinda, Aldis Arullah, Sakit, Aziza Maharani, Karisa Erwin, Sakit, ya kan? Ada suratnya nggak? Perhatikan bentar, hari ini kita mulai belajar lagi ya setelah kemarin kalian praktikum. Kemarin praktikum apa? Ada yang masih ingat enggak? Mengamati atau kemarin? Bakteri. Menggunakan apa mengamatinya? Mikroskop. Nah, sebelum kita praktikum kan kita udah belajar nih tentang perubahan dan pelestarian lingkungan. Kalian masih ingat juga kira-kira? Ada dua hal yang kita bahas masih ada. Kita ulas sedikit ya. Lanjutkan ke depan. Oke, di sini kakak mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi kemarin sudah kita bahas ya 3 poin. Yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat mengemukakan penanganan berbagai jenis limbah, baik limbah cair, gas, padat, dan B3. Kemudian peserta didik dapat melakukan daur ulang limbah yang dapat bermanfaat dari kehidupan. Yang akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini kakak mau membagikan dulu asesmen diagnostik. Jadi nanti kalian isi sesuai perintahnya dan isi nama kelasnya. Oke, nah adik-adik ini kita ulas sedikit ya materi kemarin tentang perubahan lingkungan. Lihat gambar ini, berbeda nggak antara gambar yang ini sama ini? Beda. Yang ini lingkungannya bersih, yang ini kotor. Kemarin kita bahas tentang keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Lingkungan bisa seimbang nggak? Bisa. Dengan cara apa? Ada 2 kemarin caranya yang kalian kerjakan loh kemarin tugasnya di kertas ini. Ada 2 cara. Dengan rantai makanan dan siklus alam. Oh ya, siklus. Jadi ya keseimbangan itu ada 2 cara. Dengan cara apa? Rantai makanan dan siklus alam. Nah, kalau perubahan lingkungan itu karena 2 faktor. Ada yang masih ingat nggak? Alam dan manusia. Oke, kemudian pencemaran lingkungan kemarin ada 4 pencemaran. Ada yang masih ingat? Suara, air, tanah, dan udara. Oke, masih ingat ya 2 poin yang kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita membahas poin yang ketiga, yaitu apa ini? Akumulasi bahan pencemar. Ya, akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Nah, ini kan kita bahas ya. Pencemaran udara, pencemaran air. Nah, parameter masih ingat? Ada 3 parameter, fungsi kimia dan biologi. Ada limbah domestik, pertanian, dan seterusnya. Kemudian pencemaran tanah itu terjadi secara langsung dan tidak langsung. Masih ingat ya soal yang kemarin? Visinya juga ada 4. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu akumulasi.
Ada yang tahu akumulasi itu apa? Pernah dengar nggak akumulasi? Akumulasi. Apa akumulasi, ada yang tahu? Akumulasi itu adalah proses atau hasil. Kalau kiranya penting dicatat ya, Dek. Dari pengumpulan apa akumulasi? Ya, jadi akumulasi itu adalah proses atau hasil dari pengumpulan secara bertahap. Jadi kalau misalnya kita mau mengumpulkan sesuatu, ada tahapannya, itu disebut akumulasi. Untuk contohnya seperti ini, ketika kalian mau mengumpulkan uang 100.000, kalian mengumpulkan itu ada tahapannya. 15.000 dulu, 20.000 dulu, 30.000 dulu, itu tahapan bukan? Ya. Nah, itu adalah proses akumulasi. Tapi yang kita bahas itu bukan akumulasi uang, tapi akumulasi apa? Bahan. Oke, bahan itu seperti apa sih contohnya? Banyak loh. Ya, benar banget. Apa lagi? Kita? Apa lagi? Dunia. Apa lagi tuh kira-kira? Banyak nggak bahan fungsional? Banyak, ada sampah, limbah-limbah, minyak, dan lain-lain. Ini banyak sekali, dan ini terjadinya dalam rantai makanan. Bahaya nggak kira-kira? Ya, oh ya, rantai makanan. Jadi perhatikan ya, kalau tadi depan. Ini adalah rumah, jadi bisa dikatakan limbah domestik dari rumah. Kemudian yang ini adalah limbah apa ini? Limbah industri, dia buangnya ke sungai, ke laut atau ke sungai. Ini salurannya nih. Jadi ini saluran dari rumahnya. Nah, ketika dia sampai di laut, ada yang namanya fitoplankton. Kalian tahu fitoplankton? Tahu ya? Kayak alga, tumbuhan-tumbuhan itu kecil-kecil, dia bahkan ada yang tidak terlihat dengan mata kita. Dia memakan zat-zat buangan ini yang ada di dalam isi udara. Gimana untuk poin C, paham nggak? Ini simple kok, cuman ini yang penting tahu aja pengertiannya. Ini poin C. Gimana, ada yang mau ditanya enggak? Ya. Kalau lihat gambarnya langsung paham ya? Iya. Kemudian kita lanjut poin yang D, yaitu penanganan limbah. Limbah. Apa itu limbah? Limbah itu adalah zat buangan. Zat buangan. Dan juga dikatakan zat sisa. Dia udah nggak kepake lagi, dan tidak dibutuhkan lagi. Tidak dibutuhkan. Tahu ya definisinya? Apa definisi limbah? Tidak dibutuhkan, seperti zat tersisa. Nah, limbah itu dibedakan lagi menjadi beberapa. Ada yang tahu apa aja? Limbah apa? Berapa? Ada yang tahu nggak? Limbah cair. Setelah itu ada limbah apa lagi? Oke, cair. Pada apa lagi? Dan masih ada loh satu lagi, apa ya? B3. Kalau dijelasin belum, malah nggak tahu B3 itu apa. B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun. Perhatikan ya, kalau nanti dicatat nanti ada soal lagi. Kalian harus memperbutkan dua satunya. Ya, kita bahas satu-satu ya. Dari yang limbah cair. Kita bahas yang cair dulu nih. Nah, limbah cair ini juga tuh dibedakan lagi. Perhatikan. Perhatikan.
Limbah cair itu dibedakan lagi menjadi dua. Ada yang namanya limbah cair domestik dan juga ada yang dari industri. Tentunya beda nggak yang dihasilkan domestik sama itu? Yang lagi? Apa sih? Nah, adik-adik, kalau misalnya ditanya sama orang, gimana ya cara menangani limbah cair domestik? Caranya ada tiga. Dengan cara yang pertama membuat cup kontrolnya. Nah, ada yang perhatikan. Kalau yang septic tank konvensional, yaitu sudah terbentuknya ada lubang kontrolnya. Kalian tahu? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Septic tank konvensional dia tertutup dan ada lubang kontrolnya. Pernah? Oke, kalau yang septic tank biofilter dia tuh sama, hampir sama, cuma bedanya yaitu sudah dilengkapi media filter. Untuk menyaring seperti apa medianya, seperti batu, ini bisa seperti batu kerikil atau batu batu apung, itu bisa juga. Terus bisa juga pasir. Jadi beda ya antara konvensional dan biofilter. Kalau biofilter ada penyaringnya. Paham nggak? Coba ada yang bisa jelasin nggak bedanya ketiga itu? Nggak dijelasin aja boleh bisa. Mau nggak? Lubang atapnya ada lubang kontrolnya, sedangkan kalau biofilter itu dia ada sama seperti konvensional, tapi dia bedanya ada. Oke, tepuk tangan buat temennya. Ya, jadi udah tahu tuh bedanya antara itu septic tank konvensional dan septic tank biofilter. Nah, kemudian kita bahas lagi yang kedua nih, ada yang limbah industri. Nah, limbah industri ini dibedakan juga menjadi dua. Apa itu? Coba baca. Sistem penanganan setempat Dan sistem penanganan terpusat. nah, jadi bedanya setempat dan terpusat itu adalah kalau setempat biasanya kalau industri itu ada sendiri tempatnya. Jadi punya pribadi dia dan biasanya itu memerlukan biaya yang mahal sekali karena dia membuat sendiri tempat pembuangan. Jadi satu yang iya, dia tidak bagus. Seperti itu bedanya. Paham ya? Terpusat dan setempat. Kalau ditanya limbah cair industri itu ada dua penanganannya. Ada yang setempat dan terpusat. Oke, kita lanjut lagi. Yang saya paham nggak ini? Kalau ada yang belum paham, kita tanya aja sebelum lanjut. Paham? Paham. Yang kedua yaitu padat. Nah, penanganan limbah padat itu ada 6. Apa aja coba sebutin? Penanganan penimbunan limbah padat. Oke, ini perhatikan ya, ini kakak jelasin satu-satu ya. Yang pertama yaitu penimbunan tanah. Ini biasanya seringnya dilakukan oleh orang umum. Ya, jadi ada sampah. Beda kan sama yang atas? Nah, kemudian di dalamnya itu sampahnya ditumpuk, dipadatin, dilapisi tanah. Kemudian ada sampah lagi, ditumpuk lagi, dan seterusnya. Tapi yang paling atas nanti tanahnya itu tingginya 1 meter. Beda kan sama yang atas? Beda. Kalau yang ini berlapis-lapis, sekali polusi udara. Biasanya kalau mau melakukan pembakaran itu sebaiknya jangan di lingkungan pemukiman warga, karena itu akan penyakit kan, menyebabkan sesak nafas, menyebabkan gangguan kesehatan, gangguan pernapasan gitu. Makanya disarankan kalau mau melakukan pembakaran ini seharusnya dilakukan di tempat yang jauh dari pemukiman. Kemudian gimana yang ketiga, paham nggak ini pembakaran? Nah, kemudian yang keempat ada penghancuran. Jadi sampah-sampah padat itu
dihancurin dulu dengan tanah seperti itu. Tapi beda ya prosesnya. Ya, jadi Dia dihancurin dulu. Oke. Kami nomor 4. Paham? Coba ada yang masih ingat nggak tadi apa aja? Sebutin yang tahu aja coba. Satu-satu. Yang mau. yang tadi yang paling aja Iya. Apa aja yang tahu aja? pembakaran, Kebakaran. penghancuran, Penghancuran. Pemotongan. pengikosan. Karena itu pasti ada filter udaranya di sininya. Jadi dia bisa menyaring. Tapi kenapa warnanya ini pakai kuning? Warnanya hitam karena yang disaring itu cuma kayak padatannya aja sih. Jadi tetap aja kan kalau begini dia keluar. Jadi padatannya itu ada nanti yang pengendap siklon ini. Sudah jadi sini sudah. Jadi dia tuh menyaring itu bukan mengubah warna ya, tapi dia merubah aja kalau yang dikeluarkan itu adalah debu. Ibaratnya ada sebuah ruang yang dia itu bisa menyaring dan menyumpatkan air. Jadi air disumpatkan sehingga debunya ini terjatuh. Oke, kita lanjut ke apa itu? Penanganan limbah B3. Tadi B3 apa? Bahan berbahaya dan racun. Dia tuh bisa dihasilkan dari beberapa tempat loh. Apa aja ya? Industri, rumah sakit, lembaga pertanian. Industri. Ada yang mau kasih contoh nggak yang dari industri? Apa ya kira-kira sebagai tiganya? Dari pabrik-pabrik lah. Banyak kok pabrik apa gitu? Kalau ada yang mau kasih contoh? Itu ya. Pabrik aspal misalnya. Itu dia menghasilkan limbah B3 nggak? Kemungkinan dia akan menghasilkan logam berat. Bahaya dong, kan dia aspal. Logam berat ini kalau misalnya terhirup udara masuk ke tubuh itu bisa menimbulkan kanker. Bahaya nggak? Bahaya. Punya jadi sampai pada aspal itu dia akan menghasilkan limbah nantinya. Kemudian ada yang dari rumah sakit, ada yang masuk apa nggak? Banyak loh. Ini infus. Apa lagi? Suntikan. Berbahaya kan kalau sampai kena ke manusia? Iya. Tapi kalau ada bekas, Iya. itu berbahaya. Jadi tanganinya dengan cara apa ini? Bisa dilakukannya dengan reduksi, mengolah, dan menimbun limbah. Oke, reduksi itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Redus. Mengurangi. Kalau mengolah itu sama aja kita mendaur ulang, tapi yang bisa aja didaur ulang. Kalau sekiranya tidak mungkin kita tidak usah didaur ulang, ya. Kemudian apa lagi? Menimbun limbah. Menimbun limbah itu kayak yang buat pada tadi ya. Dengan tanah seperti itu. Ingat-ingat nih, ada 3 caranya. Apa aja? Reduksi, mengolah, dan menimbun limbah. Ingat-ingat ya penanganan limbah B3-nya. Gimana? Poin yang ini paham nggak? Paham nggak? Poinnya paham nggak? Ada yang berapa aja tadi? Cari Oke, dihapus ya. Kita lanjut ke materi yang ini. Apa poin itu? Apa? Dinamika komunitas. Komunitas itu apa sih? Ada yang tahu nggak komunitas? Satuan. Apa lagi? Kumpulan. Apa lagi? Ada yang tahu lagi nggak? Komunitas. Coba ada yang membacain nggak tuh definisinya? Siapa yang membacain? Komunitas merupakan kumpulan populasi yang saling Populasi. yang saling berinteraksi.
dalam suatu ekosistem. Jadi komunitas itu adalah kumpulan populasi ya. Populasi itu adalah spesies yang sama. Kayak misalnya kalian berkumpul di ruang ini populasi kan? Iya. Populasi dalam suatu ekosistem. Nah, komunitas itu yang kumpulan dari populasi tersebut itu namanya komunitas. Oke. Nah, perubahan komunitas itu bisa terjadi dengan dua cara, yaitu Dari keadaan yang sama dan keadaan sebelumnya. Perubahan komunitas non-sikulis adalah perubahan komunitas yang terjadi secara drastis dengan kondisi komunitas sebelum berubah secara permanen. Oke, jadi untuk minatnya, kalau misalnya yang siklis, kalau misalnya nih, waktu musim kemarau, itu beda nggak sama musim penghujan, populasi makhluk hidupnya? Beda. Biasanya kalau pada musim penghujan itu kita contohkan aja pada katak ya. Kira-kira banyak katak nggak? Banyak. Tapi kalau kemarau banyak nggak? Nggak. Jadi itu adalah perubahan komunitas siklis. Jadi dia terjadi pada periode yang tertentu. Jadi ingat-ingat aja ya, contohnya itu kayak katak musim hujan sama musim kemarau. Tapi kalau yang non-siklis, dia itu secara drastis dan cenderung berubah permanen. Dia permanen, kalau ini kan dia sementara. Iya. Beda kan? Beda. Nih, non-siklis. Dia permanen. Biasanya tuh gara-gara evolusi. Apa ya contohnya? Kita tahu lah. Yang dulu ada sekarang nggak ada. Iya. Dinosaurus. Itulah contohnya. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau ingat-ingat ya, kalau mudah sebenarnya ingatnya. Kalau siklus itu sementara, contohnya kayak kata musim hujan sama musim kemarau. Tapi kalau non siklus dia permanen. Ya udah nggak bisa ada lagi. Udah dinosaurus. Paham ya bedanya? Mudah kan untuk mengingatnya? Mudah. Sudah sih tahu nggak? Perubahan yang tadi, ini tadi ya, ini tuh disebut dengan Suksesi. suksesi namanya. Enggak, apa itu suksesi? Jadi mau baca nggak? Suksesi adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama, menuju ke satu arah hingga terbentuk komunitas yang kompleks. Oke, jadi udah tahu ya, definisi dari sukses itu adalah perubahan komunitas. Oke, gimana? Kalau ini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Cuma membahas tentang komunitas, dari siklis, konsiklis, dan ini yang kita adalah sukses. Gimana? Coba perhatikan dulu di papan tulis ini. Kalau ada nggak paham tanya. Gimana? Kita lanjut ke poin F. Nanti mau lanjut ke poin F. Mana? Cukup atau ada yang kurang paham? Cukup. Cukup. Kita lanjut ke poin F. Kita apa yang poin F? Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi dan Mitigasi. mitigasi. Apa ya adaptasi itu? Adaptasi itu apa sih? Penyesuaian. Penyesuaian, bagus. Penyesuaian. Apa lagi? Penyesuaian ini ya. Kemudian mitigasi apa? Ada yang tahu nggak mitigasi? Tahu nggak mitigasi itu apa? Pernah dengar nggak mitigasi? Mitigasi. Apa mitigasi itu? Jadi mitigasi itu sama aja kayak upaya kita. Upaya untuk menanggulangi upaya untuk menanggulangi apa yang belum terjadi. Kalau ini penyesuaian diri ini kita menyesuaikan apa yang sudah terjadi kan? Ya. Yang sudah terjadi kita sesuaikan diri kita. Tapi kalau yang ini itu belum terjadi.
Tahu nggak bedanya elektrolit dan mitigasi? Tahu. Jadi kalau adaptasi itu penyesuaian diri kita terhadap apa yang sudah terjadi. Ya. Kemudian kalau mitigasi itu upaya untuk menanggulangi yang belum terjadi. Nah, ini kita bahas satu. Kita bahas yang adaptasi dulu. Yang adaptasi dulu. Ada apa itu? Contohnya? Contohnya ada kekeringan. Nah, adaptasi kita itu dengan cara menghemat air bersih, kemudian kita menggunakan air pemecah ombak dan memelihara hutan bakau. Paham ya? Jadi ini sudah terjadi. Jadi kita ya cari langsung buktinya gitu. Gimana ya cara kita untuk beradaptasi? Ini adalah ada juga yang transportasi. Itu gimana transportasi? Kapasitas angkutannya seperti jalan kaki atau naik sepeda untuk transportasi jalan. Oke, kemudian ada yang kehutanan itu dengan cara melakukan dari poin C, D, E, dan F. Kalau ditanyakan silakan ditanyakan. Ya, nanti kita mengajarkan soal cara begitu. Ini tadi nanti dulu. Ada yang mau ditanyain? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cukup. Kenapa? Ini kita udah lemes banget ya, kita stretching dulu aja ya. Ayo, stretching. Abis ini kita kerjain tugas. Kita stretching dulu. Ayo, berdiri semuanya, berdiri. Ayo. Berdiri kan? Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangga. Tangan. Tangga. Tangga. Lagi belum. Dari. Tangan, tangga, tangan, 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 tangan. Perhatikan ya. Sayang tadi ya. Dua. Dikunci dulu. Nah, perhatikan ya, di sini kakak mau memberikan kalian tugas tentang LKPD. Perhatikan, ini udah kalian kerjain kemarin, masih ingat nggak nih? Masih ya. Ini juga nih yang udah kalian kerjakan kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang ini nih, yang tadi. Nanti kalian kakak bagi 4 kelompok. Kelompoknya berarti beda sama yang kemarin, Kak? Iya, ini pada kemana ya? Sudah disebutkan semua ya? Ya. Kita berhitung aja. Ya, Ini enak-enak loh soalnya, kita bisa foto tadi ini. Ya, hitung ya. Sampai 4. 1, 2, Mungkin nomor berapa? Berapa sih? Ya udah duduk. Kira-kira dong. Ada yang maju dong. Itu ya. Berapa lagi? Ayo satu kan? Dua ya. Mabuknya punya Di berapa kan?
kelas dan jurnal nanti kalian suruh jelasin apa yang terjadi pada gambar itu. Kalau kalian saat itu pasti tahu, kalian jelasin aja nanti tulis jawabannya di bawahnya. Kira-kira itu proses apa ya? Itu gimana prosesnya? Jadi itu apa? Setelah itu nanti kalian lanjut di lembar berikutnya. Itu udah beda materi. Penanganan juga tadi. Tadi ada materi itu apa aja? Kalian tulisin. Ya. Kemudian nanti kalian bedain nih, apa sih bedanya antara dulu teknik sakti konvensional dan teknik sakti biometer. Tadi udah kakak jelasin ya bedanya ya. Ya udah dijelasin tadi bedanya. Kemudian yang selanjutnya itu masuk poin D juga. Nih lihat ya, sistem penanganan limbah cair itu dibedakan menjadi dua. Dan sudah dijelaskan itu apa aja kalian sebutin. Kemudian apa karakteristik limbah B3 yang kalian ketahui? Karakteristiknya itu seperti apa? Kita lihat dulu. Kemudian apa saja cara penanganan limbah B3 yang kalian ketahui dan bagaimana cara penanganan limbah gas yang akan disebutkan dan jelaskan. Nah, setelah itu kita lanjut ke poin yang E, itu dinamika komunitas tadi. Nanti di sini ada pernyataan, itu kalian garis, kalian hubungkan. Ini tuh artinya apa? Jadi ini artinya apa? Itu kan garis, itu ya. Kemudian ada adaptasi dan mitigasi, ini dapat jelasin ya tadi itu. Ini kalian diminta untuk gimana sih adaptasi kekeringan itu? Gimana sih adaptasi longsor itu? Kan jelasin di sini. Paham ya? Kemudian yang ini mitigasi, kalian jelasin. Tadi mitigasi kekeringan itu bagaimana ya caranya? Dan pada kita seperti apa? Ya? Paham? Jadi jelasin semua ya. Itu kelompok berapa? Ini kelompok 3 ya? Yang ada 2 kelas. Nah, silakan dibacakan. Pak, ini namanya depannya ada Sampai aja. Ini koma-komain aja. Iya, Pak. Kalau misalnya dia nggak belum selesai kan? Nggak usah. Adaptasi dari bawah seperti apa kita harus melakukan aspek penerimaan. Kemudian adaptasi longsor kita harus seperti apa kalau longsor? Gimana cara kita bisa menghadapinya? Kemudian ini mitigasi tadi apa upayanya? Gimana upaya kita bisa lakukan? Garis-garis. ini dulu. Ini apa? Yang garis-garis ini apa? Pakai pensil dulu. Iya, soalnya. Bagaimana cara Jadi udara mengurangi Sumpah aku lagi jago, jadi makanya Iya, bisa itu. Promosi. Biasanya orang ke depan. Caranya untuk menanggulangi jadi kalau tahun muka ya. ini
Ya gue di metro aja. Aku nggak tahu. Penyadap. Lah, kalau penyadap makanya lu penyadap. Kamu tadi yang tahu. Kita semua orang menyimpang, tapi tidak. Semua ya. Nah, kalian silakan dari kelompok 1 presentasi dilanjutkan kelompok 2 tidak dari pekan. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Dibagi yang baca nomor ini siapa? Aku yang belajar ya. Aku pajangan. Semuanya. Semuanya. Oh, dari belum. Kalau yang lu mana? Ayo. Ada tanya jawab nggak ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kita telah dulu nama saya Sauda. Nama saya Nopia. Saya Fania. Selanjutnya akan dijelaskan oleh akun saya. Jadi yang pertama ada Perhatikan. terjadi proses akumulasi atau pengumpulan limbah secara bertahap. Nih contohnya kan di sini ada plankton tuh ya. Plankton itu dimakan oleh cumi, udang, lobster dan lain-lain. Nah itu mereka itu kan habis makan plankton itu limbah. Jadi yang kulit mereka dan dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar dari mereka tapi masih kecil. Nah selanjutnya ikan itu dimakan oleh ikan yang sedang. Nah ikan sedang itu dimakan oleh ikan yang lebih besar. Jadi ikan yang lebih besar itu banyak perlu pernah dimakan. Ya, dari mbak. Pertama ada sebluk itu bukan sederhana. Air yang masuk ke dalam lubang tersebut langsung meresap ke tanah. Terus ada nangkis konvensional
atau kontrol. Yang terakhir ada sensor filter, tapi yang tertutup dan memiliki filter atau diaduk seperti bergenial, apel, dan pasir. Selanjutnya, sistem penanganan limbah cair dibedakan menjadi dua, yaitu domestik dan domestik. Limbah B3 itu bahan berbahaya dan juga beracun. Penanganan limbah padat itu ada penimbunan tanah berlapis, pembakaran, penghancuran, pengoplosan, pemanfaatan sebagai Bagaimana cara penanganan limbah gas? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada filter udara. Filter udara itu alat yang terdapat filter untuk menyaring benda padat. Yang kedua ada pengendap siklon. Alat yang memiliki pusaran untuk memisahkan kabut padat dan menghasilkan kabut. Yang ketiga ada gatal basah. Alat yang memanfaatkan air untuk disemprotkan sehingga debu atau partikel padat terjatuh. Yang keempat ada pengendap sistem gravitasi. Sama seperti pengendapan siklon, tetapi tidak terdapat pusaran. Yang kelima ada pengendap elektrostatik. Alat yang memanfaatkan muatan positif dan negatif. Oke, selanjutnya itu ada adaptasi dan mitigasi. Dari adaptasi sendiri itu ada ringan dan longsor. Contoh ada Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kelompok satu. Lanjutnya kelompok dua maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sini ingin mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami. Dan nama saya Fendi. Jelaskan akan pada gambar dua ini. Ini kami menggunakan bahasa adalah makanan. Pertama, limbah yang dihasilkan dimakan oleh limbah yang dinamakan bioplankton. Plankton yang tidak dimakan dari benua dimakan oleh zooplankton. Itu plankton dari limbah dimakan oleh ada jadi lalu kemudian dimakan oleh ikan salmon yang bisa mengeluarkan udara tapi ada kesulitannya. Dua juga terdapat dan bahas usaha kalau berpikir pada titik keluar dari tanah yang menyebabkan jadi saat eksplorasi dalam tubuh dan gas sedikit keluar dari air. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hai, kami dari kelas 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Kaira Najwami dan teman-teman saya. Saya Nurul. Saya Anta. Riko. Yang pertama ada akumulasi dan perkembangan dalam rantai makanan. Saya itu jelaskan apa yang terjadi pada gambar dua ini. Yang pertama ada pembuangan industri dan gas rumah tangga yang menuju ke laut sehingga limbah tersebut dimakan oleh fitoplankton yaitu hewan kecil yang dimakan oleh zooplankton hewan yang seperti cumi, ubur. Kemudian dimakan oleh herring dan dimakan oleh salmon. Lalu yang terakhir oleh
Sehingga limbah tersebut semakin banyak dan akan menetap pada tubuh makhluk hidup dan berdampak negatif pada makhluk hidup lainnya. Yang kedua ada penanganan limbah. Limbah diberikan menjadi 4. Yang pertama ada air, padat, gas, dan tidak. Atau perbedaan antara tutup, tangki septic konvensional dan tangki septic yang filter. Di sini ada limbah domestik. Penanganan limbah domestik dibagi menjadi 3. Yang pertama tutup. Lubang tutup itu sederhana. Air langsung merasuk ke tanah, ke dalam tanah. Kedua ada tangki septic konvensional, itu tertutup dan ada lubang bawahnya. Ketiga ada tangki septic filter. Bedanya media filter ada menyaring, batu biokil, batu apung, dan mesin. Selanjutnya ada juga penanganan limbah lain, yaitu dibedakan menjadi 2, domestik, industri. Apa dalam industri limbah B3 yang kalian ketahui? Limbah B3 kritis berbahaya dan beracun. Adalah ada penanganan limbah yang kalian ketahui. Pertama adalah limbah, kedua limbah padat dalam kami, ketiga pembakaran. Teman-teman, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari Komunitas ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aranda Akhiri. Yang pertama tentang akumulasi bahan dalam makanan yang akan dihasilkan oleh organisme. Jadi awalnya itu kita melakukan surat limbah yang kemudian dimakan atau kan kita makan dan dimakan lagi oleh ikan untuk menjadikan besar. Menyampaikan juga kalau tadi itu kakak menggunakan media belajar berupa LKPD dan PPT interaktif. Kemudian kakak menggunakan pendekatan kooperasi kelompok. Dan kakak itu menggunakan metode diskusi. Seperti itu ya. Nah, di sini kakak sudah bisa menyimpulkannya dari hasil kalian tadi bahwa kalian itu sebenarnya udah paham semua, cuma ada sedikit salah satunya aja. Tapi kakak tahu kan sudah paham. Nah, dari kelompok ini kakak akan memberikan 4 juara dari juara 1 sampai juara 4. Ya. Oke. Yang mendapatkan juara 1 itu adalah kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2-nya itu adalah kelompok juara 2-nya itu adalah kelompok 3. Juara 3-nya itu adalah kelompok 2. Dan